Ya, baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang program yang kami gunakan dalam dalam materi SAW atau Simple Adaptive Waiting. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi skenario yang akan kami angkat ini adalah simulasi pengambilan keputusan strategis di sebuah perusahaan teknologi yang sedang membutuhkan infrastruktur VPS. Ya, masalah intinya adalah perusahaan dihadapkan pada banyak pilihan penyedia layanan atau provider dengan spesifikasi yang variatif. Jadi ada vendor yang murah tapi lambat, ada yang sangat cepat tapi mahal, dan ada yang seimbang. Nah, jadi manajer IT ini tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, misalnya hanya harga, tetapi harus menghitung semua faktor secara bersamaan untuk menemukan nilai efisiensi terbaik. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan metode SAW ini, Simple Adaptive Waiting ini. Nah, kunci dari metode ini adalah mengklasifikasikan materi menjadi dua sifat, benefit dan cost. Jadi, dalam kasus server ini, kami memiliki 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah biaya sewa, yaitu C1. Ini kategori sebagai cost, yang berarti semakin kecil harganya semakin murah, dan semakin tinggi nilainya bagi perusahaan. Kriteria kedua, ketiga, dan keempat adalah spesifikasi teknis, yakni CPU, core, dan RAM, dan storage. Jadi ketiga kriteria ini adalah benefit juga, dimana angka yang lebih besar akan memberikan skor lebih tinggi karena performa server yang semakin baik. Nah, kriteria kelima sangat unik untuk kasus jaringan, yaitu latency atau ping, yang menjadi C5-nya. Jadi latency ini adalah waktu tunda pengiriman data. Jadi dalam dunia IT, angka latensi yang besar berarti koneksi lambat atau lag. Oleh karena itu, kriteria ini masuk kategori cost. Jadi prinsipnya sama dengan harga, semakin kecil angka latensinya, misal 15 ms dibanding 100 ms, semakin bagus kualitasnya. Jadi sistem SAW akan menormalisasi semua satuan yang berbeda, yakni nilainya berupa rupiah, gigabyte, atau ms, menjadi angka standar sampai 0 sampai 1 agar bisa dijumlahkan. Berikut adalah penjelasan teknis mengenai bagaimana logika di atas diterjemahkan ke dalam baris kode Java. Yang pertama, pembentukan struktur data atau class object. Kode di atas adalah fondasi dari seluruh program. Kita membuat sebuah kelas bernama Cloud Vendor yang berfungsi sebagai cetakan atau blueprint. Dalam paradigma pemrograman berorientasi objek (OOP), kita tidak menyimpan data harga, CPU, dan nama dalam variabel terpisah yang berantakan. Sebaliknya, kita membungkusnya menjadi satu kesatuan objek. Variabel harga, CPU core, RAM GB, storage GB, dan latency ms adalah atribut yang menyimpan data mentah. Selain itu, perhatikan variabel nilai akhir. Variabel ini sengaja disiapkan kosong di awal dan nantinya akan diisi oleh hasil perhitungan algoritma SAW. Setelah proses normalisasi dan pembobotan selesai, konstruktor di bagian bawah kelas bertugas untuk memasukkan data awal saat objek pertama kali dibuat. Selanjutnya, inisialisasi data dan bobot kode. Pada blok kode di dalam fungsi main ini, kita memulai proses dengan membuat sebuah wadah dinamis menggunakan array list. Kita memilih list daripada array biasa
karena jumlah vendor bisa bertambah atau berkurang kapan saja, tanpa perlu mengubah ukuran wadah secara manual. Baris list vendor add adalah proses memasukkan data nyata ke dalam sistem di mana setiap baris mewakili satu kandidat vendor lengkap dengan spesifikasinya. Selanjutnya kita mendefinisikan bobot preferensi dalam bentuk desimal. Di sini kita lihat bahwa W1 /r harga dan W5 latensi diberi nilai 0,30 atau 30%, yang menegaskan bahwa dalam kasus ini pengambilan keputusan lebih mementingkan harga murah dan koneksi cepat dibandingkan kapasitas penyimpanan yang bobotnya lebih kecil. Bagian berikutnya adalah algoritma pencarian nilai ekstrim atau min-max-nya. Jadi blok kode ini adalah langkah krusial pertama dalam algoritma SAW. Jadi sebelum rumus utama bisa dijalankan, agar bisa menormalisasi data, kita wajib mengetahui batas atas dan batas bawah dari seluruh data yang ada. Jadi kita melakukan perulangan atau looping untuk memeriksa setiap vendor satu persatu. Jadi logika yang digunakan berbeda tergantung dengan menginisialisasi min harga dengan angka tertinggi atau double max value. Jadi agar saat dibandingkan pertama kali, harga vendor pasti lebih kecil dan menggantikan nilai tersebut. Jadi sebaiknya untuk CPU core benefitnya kita mencari nilai tertinggi, sehingga inisialisasi awalnya adalah 0. Setelah looping ini selesai, program telah memegang angka patokan. Angka patokan misalnya harga termurah di pasar adalah 100.000 dan CPU tertinggi adalah 4 core. Inilah jantung dari program ini. Dalam perulangan kedua ini, kita menerapkan rumus matematika SAW. Perhatikan perbedaan rumus pada baris R1 dan R2. Variabel R1 mempresentasikan kriteria harga const. Rumusnya adalah nilai minimum dibagi nilai vendor. Logika matematikanya adalah jika harga vendor sama dengan harga minimum termurah, maka hasilnya 1 atau sempurna. Jika harga lebih mahal, pembagiannya menjadi besar sehingga hasil mendekati 0. Sebaliknya, R2 merepresentasikan CPU sebagai benefit. Rumusnya adalah nilai vendor dibagi nilai maksimum. Jika vendor memiliki CPU tertinggi, hasilnya 1. Jika CPU rendah, hasilnya mendekati 0. Setelah mendapatkan nilai R, nilai ternormalisasi 0 sampai 1. Untuk kelima kriteria, langkah terakhir adalah mengalihkannya dengan bobot masing-masing, W, dan menjumlahkannya. Hasil dari penjumlahan inilah yang menjadi skor akhir, V dikali nilai akhir, yang menentukan kualitas vendor tersebut. Selanjutnya pengurutan sorting dan penampilan hasil kode. Setelah semua vendor memiliki nilai akhir, data tersebut masih dalam urutan acak sesuai input awal. Untuk memudahkan pengambilan keputusan, kita perlu mengurutkannya. Kode collection sort digunakan untuk menyusun ulang daftar. Perintah reversed sangat penting di sini karena secara default komputer mengurutkan dari kecil ke besar, ascending. Sedangkan dalam sistem ranking, kita ingin nilai terbesar berada di posisi paling atas, descending. Akhirnya, perulangan terakhir hanya bertugas mencetak daftar yang sudah rapi ke layar konsol agar bisa dibaca oleh pengguna. Setelah program dikompilasi dan dijalankan, konsol akan menampilkan data perhitungan seperti yang di bawah ini. Mari kita run programnya. Nah, posisi pertama ditempati secara mutlak oleh vendor D atau lokal.
dengan skor sempurna 1,000. Jadi kemenangan mutlak ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari dominasi vendor tersebut. Jadi pada kriteria-kriteria yang dengan bobot terbesar, jika kita melihat kembali data input, vendor D menawarkan harga termurah yakni 100.000 dan latensi tercepat 15 milisecond. Jadi karena kedua kriteria ini bersifat cost dan masing-masing memiliki bobot 30%, maka vendor D otomatis mendapatkan poin maksimal di sektor ini. Jadi selain itu, spesifikasi teknisnya atau CPU, RAM, dan storage juga menyamai nilai tertinggi di pasar. Jadi dalam algoritma SAW, jika sebuah alternatif memiliki nilai terbaik di semua kategori, paling murah sekaligus paling canggih, ia pasti akan mendapatkan nilai 1. Jadi urutan kedua terdapat vendor B atau Google dengan skor 0,7742. Jadi vendor ini sebenarnya memiliki spesifikasi teknis atau CPU, storage, dan RAM juga yang sangat tinggi secara setara dengan vendor D. Namun skor akhirnya tergerus cukup signifikan pada faktor harga. Harga sewanya adalah yang paling mahal yakni 180.000. Jadi dalam proses normalisasi kriteria cost atau harga, tingginya harga ini menyebabkan nilai normalisasi menjadi rendah, jadi sekitar 0,55, yang kemudian dikalikan dengan bobot 30%. Jadi hal ini adalah yang menyebabkan vendor B tidak bisa mengejar skor vendor D. Meskipun performa mesinnya sangat kencang, ini mencerminkan realitas bisnis dibanding dengan barang bagus yang terlalu mahal seringkali kalah prioritas dibanding barang bagus yang murah. Untuk posisi ketiga dan keempat diisi oleh vendor A, AWS, dan vendor C, Azure. Jadi vendor C menempati posisi juru kunci terakhir dengan skor 0,5250. Jadi meskipun harganya cukup murah di angka 120.000, mengapa bisa demikian? Penyebab utamanya adalah performa teknisnya yang rendah, yang hanya memiliki 2 core CPU dan 2 GB RAM, serta latensinya yang sangat buruk yakni 45 ms. Jadi dalam perhitungan SAW, meskipun ia mendapatkan poin lumayan dari sisi harga, ia kehilangan banyak sekali poin pada sisi spesifikasi tinggi dan kecepatan jaringan. Jadi poin-poin kecil ini dari spesifikasi rendah tersebut tidak cukup untuk mengangkat skor totalnya, jadi menjadikannya opsi yang paling tidak direkomendasikan untuk kebutuhan perusahaan dalam kasus ini. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari keseluruhan proses pembangunan sistem ini, mulai dari pemahaman khusus, perancangan kriteria, hingga implementasi kode program, kita dapat menarik beberapa kesimpulan krusial mengenai penerapan teknologi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, metode SAW terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan masalah multikriteria yang memiliki satuan data berbeda-beda. Tantangan utama dalam kasus ini adalah bagaimana membandingkan rupiah, gigabyte, dan milisekund. Melalui proses normalisasi yang kita tulis dalam kode program, semua satuan yang tidak kompatibel tersebut berhasil diubah menjadi rasio tanpa satuan, yaitu 0 hingga 1. Hal ini memungkinkan kita untuk menjumlahkan semua faktor secara adil tanpa ada satu faktor yang mendominasi, hanya karena angka nominalnya besar, seperti harga jutaan rupiah vs latensi puluhan milidetik. Yang kedua, implementasi menggunakan pemrograman berorientasi objek (OOP). Dalam Java, membuat struktur penyelesaian masalah menjadi sangat rapi dan logis dengan membungkus data vendor ke dalam kelas objek. Kita bisa mengelola data yang kompleks dengan mudah.
Jika di masa depan perusahaan ingin menambah kriteria baru, misalnya kualitas support atau layanan data center, kita hanya perlu memodifikasi atribut di dalam kelas dan menambahkan satu baris perhitungan di rumus SAW. Tanpa perlu membongkar seluruh logika program, ini menunjukkan bahwa kode yang kita buat bersifat scalable, mudah dikembangkan. Yang terakhir, hasil akhir dari sistem ini memberikan objektivitas yang tinggi. Tanpa bantuan sistem seperti ini, manusia cenderung bisa dalam memilih. Seseorang memungkinkan terlalu fokus pada merek terkenal seperti Google atau AWS dan mengabaikan vendor lokal, atau terlalu fokus mencari yang termurah tanpa sadar performanya buruk. Dengan program ini, keputusan didasarkan sepenuhnya pada data matematis dan bobot preferensi yang tidak disepakati di awal. Hasilnya, menunjukkan bahwa vendor lokal yang sering dipandang sebagai sebelah mata justru menjadi pilihan paling rasional dan efisien secara matematis untuk kebutuhan spesifik perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.